ini kita mau memulai coachingnya Ibu. Berarti nanti ada Ibu yang di coach dan Ibu yang coach. Oke. Nah, sebelum hari ini saya berperan sebagai pengamat atau supervisi. Jadi tugas saya ada beberapa penilaian rubrik yang harus Ibu penuhi di sini. Oke, sebelum saya mengamati coaching Ibu, saya akan menyampaikan ada beberapa hal. Di antaranya adalah rubrik penilaian percakapan. Nah, di sini Ibu Risma sebagai seorang coach itu harus memiliki prinsip dari seorang coach. Di antara lain yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, sudah paham ya Bu Risma? Selain itu juga Ibu Risma juga harus memiliki kompetensi inti dari seorang coach. Antara lain yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot yang menerapkan rasa. Oke. Kemudian di sini saya juga akan menilai dari penerapan Tirta, dari tujuan, ada indikatornya, kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawabnya, seperti itu. Mudah-mudahan nanti di coaching, pada saat Ibu coaching itu semua ada ya. Oke, sebelum Ibu Risa melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan, yang ingin saya tanyakan kepada Bu Risa. Yang pertama, ke kompetensi apa yang ingin dicapai oleh Bu Risma dalam coaching ini? Tentunya dalam coaching ini ada beberapa hal yang ingin saya kembangkan ya Ibu. Yang pertama yakni keterampilan berkomunikasi, bagaimana saya bisa mendengarkan coach saya nanti secara aktif, kemudian memberikan umpan balik yang konstruktif, kemudian juga saya akan menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh coach saya. Kemudian yang kedua adalah keterampilan bertanya, yakni bagaimana saya memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga menggali dan membantu coach saya untuk menemukan solusinya sendiri. Kemudian yang terakhir yakni keterampilan untuk menjalin hubungan, bagaimana nanti saya membangun kemitraan bersama coach saya, membuat beliau merasa nyaman dan serta menjaga kerahasiaannya. Oke, berarti tadi Ibu ingin mencapai semua prinsip dari coach juga, dari kompetensi coaching juga. Oke, kira-kira nih Bu, kompetensi spesifik yang mana yang lebih Ibu ingin kembangkan di sini, lebih spesifiknya? Oke, baik. Menurut saya dari beberapa kompetensi tersebut ada satu hal yang ingin saya kembangkan, yakni keterampilan dalam memberikan pertanyaan. Bagaimana nanti saya bisa mengarahkan coach saya dalam menjawab pertanyaan, kemudian dia bisa menggali sendiri, kemudian dia juga bisa reflektif, menyadari kira-kira apa sih solusi yang bisa dia temukan untuk menyelesaikan masalah dia sendiri. Oke, berarti yang ingin Ibu kembangkan di kompetensi ini keterampilan dalam memberikan pertanyaan ya, mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot gitu ya. Oke, satu lagi Bu Risma, pertanyaan dari saya, indikator terkait dengan indikator ketercapaian, tolak ukur yang bagaimana yang ingin Ibu capai pada coaching hari ini? Selama prosesi coaching tentunya tujuan kita adalah menemukan solusi. Berarti indikator yang ingin saya capai tentunya nanti klien atau coach saya itu menemukan sendiri solusinya, tidak buntu ataupun tidak stuck hanya berada di situ berkat dari panduan pertanyaan saya yang berbobot. Kemudian dari alur coaching ini kan ada Tirta, tahap yang terakhir yaitu tahap tanggung jawab. Nanti saya akan kembali menemui coach atau klien saya menanyakan apakah resolusi yang sudah direncanakan dari rencana aksi ini bisa dicapai atau belum. Oke, yang saya tangkap dari kompetensi dan juga indikator yang tercapai yang ingin Ibu Risma capai ini sangat bagus sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti pada saat Ibu coaching ini bisa menyelesaikan solusi atau menyelesaikan permasalahan dari yang dihadapi oleh coachnya. Oke, silakan Bu Risma, boleh bercoaching dengan coachnya. Terima kasih Bu Risma. Terima kasih.
Halo, selamat siang Bu Hana. Selamat siang Bu Risma. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat, bahagia. Oke Bu, pertama-tama kira-kira hari ini apa yang tujuan yang akan kita capai atau tujuan yang kira-kira ingin Bu Hana capai hari ini saat coaching kita hari ini? Tujuan yang ingin saya capai hari ini, semoga saya bisa menemukan solusi atas kendala yang saya hadapi, terutama ketika di dalam kelas. Oke, baik. Nah, berarti Bu Hana ingin menemukan solusi atas sesuatu yang terjadi di dalam kelas. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira apa yang sedang terjadi atau sedang Ibu Hana alami saat ini di dalam kelas? Kalau begini Bu, saya itu mengalami kadang ketika pembelajaran di kelas, anak-anak itu kurang fokus, dan kadang ada beberapa anak yang kadang tidak masuk pada jam pelajaran saya, dan kadang juga mereka lebih fokus atau lebih ribut gitu lah Bu, kayak tidak konsentrasi, tidak fokus mereka terhadap apa yang pelajaran saya sampaikan. Oke, baik. Berarti ada beberapa siswa yang tidak konsen, tidak fokus, kemudian bahkan ada yang tidak masuk saat pembelajaran dia. Oke, baik. Saya ingin menanyakan kira-kira berapa persentase siswa yang demikian ini? Kalau itu tidak fokus itu Bu, ada sekitar ya 20% lah, 10% lah Bu. Terus kalau yang ada yang nggak masuk itu 5% lah. Oke, berarti sekitar 100% ada 10% lah yang tidak. Baik Ibu, kira-kira apakah Ibu Hana tahu mengapa demikian anak-anak seperti itu tidak fokus pada pembelajaran? Mungkin Bu dari media pembelajaran, dari metode pembelajaran yang saya sampaikan yang mungkin kurang menarik buat anak-anak sehingga mereka merasa jenuh. Mungkin selama ini saya hanya menggunakan metode ceramah karena metode hafalan, jadi mungkin mereka merasa jenuh Bu, itu terus gitu. Sama juga mungkin kalau yang anak-anak nggak turun itu Bu, mungkin dia takut di penerapan hafalan itu Bu. Sebelumnya apakah Ibu Hana pernah mengomunikasikan hal tersebut kepada wali siswa? Sebelumnya saya pernah Bu diskusi, saya panggil orang tua via Japri ya Bu, via WA. Saya WA orang tuanya Bu, tapi alasan orang tuanya karena kendala bekerja sehingga di rumah pun kurang terfokuskan untuk menjaga dan membimbing anaknya di rumah. Tetap saya komunikasikan Bu dengan orang tua, jadi sehingga orang tua ini pun artinya beliau sudah mencoba akan memperbaiki dengan lebih memperhatikan kondisi anaknya, anaknya turun sekolah apa tidak, begitu Bu. Kalau yang tidak turun tadi, berarti Ibu Hana sudah ada ini ya, sudah ada tindakan yang sebelumnya yang kayaknya saya lakukan. Kira-kira apa yang ingin atau Ibu Hana harapkan dari kejadian ini ke depannya? Apa yang ingin Ibu Hana capai? kalau saya ingin mencapai itu ke depannya, bagaimana saya memotivasi anak yang tadinya tidak turun, sering tidak turun tuh, supaya mungkin ke depan harus rajin turun Bu, dengan tidak takut pada metode hafalan tadi. Terus anak-anak yang mungkin kurang fokus tadi Bu, saya berharap ke depannya mereka lebih fokus dengan mungkin media pembelajaran yang harus saya tambah atau metode pembelajaran yang harus saya lebih kreativitaskan lagi. Oke, baik. Intinya di sini Bu Hana akan berusaha lebih dari segi variatif dalam metode pembelajaran. Baik, adakah dukungan yang Ibu perlukan dalam mengatasi masalah ini? Untuk dukungan Bu, mungkin saya sangat memerlukan, dan saya akan nanti berkolaborasi dengan wali kelas dan beberapa rekan yang mengampu mapel untuk bisa saling mengingatkan, berkoordinasi bahwa murid ini untuk membantu memantau Bu, apakah di pelajaran lain dia turun atau tidak, dan membantu untuk supaya anak ini lebih berkembang, lebih keinginan minatnya untuk belajar lebih
maksimal lagi, sehingga yang namanya tidak turun itu tidak ada lagi, takut itu tidak ada lagi. Gitu Bu. Oke, baik, berarti nanti akan banyak pihak yang terlibat ya Bu ya. Iya. Oke, baik. Kira-kira rencana Ibu ini kapan akan Ibu realisasikan? Saya akan melihat 1 minggu ke depan lalu saya akan coba diskusikan lagi dengan anaknya. Jadi saya akan komunikasi dengan orang tua, saya akan pantau terus perkembangan anak tersebut selama 1 minggu. Dan juga untuk metode pembelajaran mungkin saya harus lebih kreatif. Dalam 1 minggu ini saya harus mengubah dari yang biasa seperti ini, mungkin saya akan menjalankan metode berdiferensiasi Bu, mungkin itu akan lebih menyenangkan buat anak-anak. Oke, baik Ibu. Kira-kira siapakah yang bisa membantu untuk memantau atau mengevaluasi perubahan apa yang Ibu harapkan dari yang kurang menjadi lebih? Mungkin saya akan minta bantuan dari rumah, orang tua pastinya ya Bu, sebagai orang tua di rumah, bersama rekan, wali kelas, mungkin guru yang lain, dan mungkin pimpinan saya di sekolah. Oke, baik Ibu. Nanti setelah selesai Ibu merencanakan rencana Ibu kemudian dieksekusi, nanti setelah itu kita akan mengadakan pertemuan kembali ya Bu. Jadi untuk mengukur tingkat keberhasilan apakah rencana yang sudah Ibu rencanakan kemudian dieksekusi menjadi berhasil. Siap ya. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu hari ini sudah melakukan sesi coaching bersama saya. Semoga nanti ada solusinya. Terima kasih Bu, alhamdulillah saya merasa beban saya selama ini berkurang gitu, artinya saya menemukan solusi. Terima kasih banyak Ibu. Baik, sama-sama. Baik Ibu, selamat siang. Semoga dimudahkan. Oke. Oke, Bu Risma, setelah tadi Ibu Risma melakukan coaching, ada pertanyaan dari saya nih Bu. Setelah yang Ibu lakukan tadi, apakah dari indikator atau kompetensi yang sudah Ibu lalui tadi waktu coaching, apakah bisa diterapkan? Bisa itu, karena saya mengikuti sesuai dengan alur peserta. Yakni yang pertama tadi saya menanyakan tentang tujuan apa yang ingin coach saya capai. Seperti yang beliau sampaikan tadi, beliau ingin mengatasi masalah terhadap pengelolaan kelas, kemudian identifikasi masalah. Ternyata beliau merasa kurang dalam variatif metode pembelajaran, kemudian juga dari dukungan orang tua yang mungkin masih agak lemah. Kemudian dari tahap R, rencana aksi, beliau tadi juga sudah merencanakan beliau akan variatif dalam metode pembelajaran seperti melakukan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga memerlukan dukungan orang tua dan juga rekan sejawat yang mana mungkin mengalami masalah yang sama terhadap beliau. Kemudian pada tahap TA, yakni beliau juga tadi meminta bantuan untuk atasannya untuk memantau apakah permasalahan yang beliau alami tadi bisa dijalankan terhadap apa yang beliau rencanakan tadi berjalan dengan lancar dan mengatasi permasalahan beliau. Ya, bagus sekali Bu Risma ya. Seperti juga tadi yang sudah saya lihat juga, Ibu sudah menerapkan prinsip coaching, sudah juga kemudian kompetensinya juga sudah tercapai yang Ibu inginkan tadi sebelum kita waktu kita supervisi tadi, observasi. Kemudian ada satu lagi Bu Risma yang saya tanyakan, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik, setelah kompetensi berkomunikasi tadi saya sudah mendengarkan, kemudian saya kira saya perlu melatih lagi di berkomunikasi karena saya merasa bahasa saya itu bahasa yang saya gunakan itu mungkin tidak terlalu tidak terlalu sesuai dengan kata bahasa yang benar. Mungkin saya akan berlatih dengan meng-coaching lebih banyak orang lagi. Oke, ya bagus sekali Bu Risma. Semoga teknik ini bisa Ibu kembangkan, kemudian bisa Ibu Risma lebih memaksimalkan lagi untuk coachingnya di kedepannya. Terus proses ini mudah-mudahan menjadi proses yang luar biasa
bernilai positif sekali dan bisa mengembangkan kompetensi juga nantinya. Oke, sampai di sini. Terima kasih Bu Risma. Mudah-mudahan di coaching-coaching berikutnya lebih keren. Terima kasih.